Enggak harus kita turun lapangan. Mahasiswanya ada ini, bukan mempraktekkan dan punya terobosan yang sifatnya berdasarkan perhitungan. Contohnya itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari penyampaian saya. Bisa nanti teman-teman Pak saya berdiskusi. Pak saya mengenai Pak datang sekadar kita berada bebas. Siapapun boleh datang. Saya mau maaf juga kepada yang Kapolri, saya Assalamualaikum. Saya kebenaran saya jarang dalam yang lain-lain. Jadi mungkin ada teknik pemahaman yang berlepas, mungkin Kapolri yang sekretaris yang berusaha. Mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi kita masuk ke dalam menjawab diskusi ya, diskusi kebenarannya tidak sedikit relax ya. Kalau ada yang normal mau bertanya silakan. Kita di mana? Mumpung Mas Adrian bisa bagaimana, usianya seperti apa, ada masalah? Ya, silakan. Yang normal ada. Ya, bisa. Baiklah, saya kemudian tidak ada penggunaan dalam penanganan kasus di MD, bagaimana apa kesulitan bagi jasa yang selama ini menangani kasus ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhirnya kita bisa sebagai guru. Di sini saya akan bertanya mengenai yang tadi Pak Francis menjelaskan bahwa antisipasi saya memulihkan. Kemudian ketika masalahnya saya juga kembali ke rumah sakit, ini juga punya proses penyembuhan. Ketika misalnya dalam proses ini psikolog tidak mau, dia mau saya apa kasus ini terus diproses. Pertanyaan saya, ketika kasus ini diproses, apakah kan sudah awalnya kita sudah tangani Bapak, apakah penuntutannya bisa digunakan atau tetap untuk penuntutannya itu untuk beberapa penuntutan pidana itu misalnya contohnya apa penuntutan pidananya maksimal 5 tahun. Apakah ada itunya? Apa penuntutan itu diringankan atau tetap maksimal saja? Proaktif atau kritis, ini pertanyaannya bagus ya. Yang pertama, Krisna ya. Poinnya yang saya tangkap adalah tantangan menangani perkara PWD-nya. Mungkin kurang lebih sudah saya bahas tadi ya. Kalau yang Krisna ini fokusnya di apanya ini? Oh, yang paling menantang gitu ya. Oh, saya di sini ada satu kasus perselingkuhan yang di bawah umur, pelakunya kakaknya, tetapi justru keluarga membela kakaknya. Mana? Menurut kalian langsung di kota? Masuk ke hati orang langsung enggak ya? Ini buat kakak sebetulnya adiknya, tetapi kakak dibelain sama keluarga. Bahkan di sidang dihadirkan sebagai saksi ajas atau saksi meringankan. Dan ya nanti kita lihat ketika menjadi seorang penuntut umum, ketika itu semua sudah berkali lagi. Jadi kita bisa cara mengalami seperti itu. Dan akhirnya di persidangan itu 4 saksi meringankan ini memang kayak jadi penghalang buat saya, biasa itu. Tetapi ketika saya gali lebih dalam 4 ini punya kesimpulan keterangan yang berbeda satu sama lain.
24 harus ada persesuaian. Ini tidak ada persesuaiannya seperti itu. Dan mungkin kalau di sini untuk tantangan pergerakannya sebetulnya misalnya itu tidak sulit. Makanya gampang. Mungkin teman-teman yang tidak pernah pergerakan khususnya caranya bisa. Karena di dalam konstruksi surat tuntutan yang kita buat di bagian bawah itu, sebelum kita membacakan amar tuntutan kita menyatakan bukti depan hakim apa hal yang memberatkan dan apa hal yang meringankan bagi si terdakwa